Tep, orang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Kang Erwin. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah Masya sehat. Allah ya Bapak dosen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya fillah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam kajian Islam atau kalam Ramadan, kajian Islam Ramadan yang diselenggarakan oleh DED yang sejatinya ini tadinya mau diselenggarakan pada tanggal 1 Ramadan ya. Tetapi karena ustadznya baru pulang dari umroh sehingga agak jet lag mungkin saja. Jadi bisa dilaksanakan pada hari ini, alhamdulillah. Insya Allah tadinya juga kita akan melaksanakan streaming melalui YouTube karena ada beberapa kendala. Mungkin kita akan merecord dan insya Allah nanti akan segera setelah ini kita ada siaran tunda untuk di YouTube ya. Nanti kita akan share linknya juga. Tapi untuk menghemat waktu, ya rahimakumullah, karena panjang ini kaitannya dengan tafsir surat Al-Kahfi ya. Insya Allah nanti ini sekarang adalah episode pertama. Mudah-mudahan bisa diselesaikan pada bulan Ramadan ini sebelum Asyura Awakhir. Tapi kita buka saja pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, moga tafadhol masyhur kepada Ustaz Iman untuk memulai acara ini. Tafadhol Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berjumpa lewat online. Kita mengisi hari-hari Ramadan dengan berbagai amal soleh, diantaranya adalah thalabul ilmi. Di antara bentuk thalabul ilmi adalah mudarasatul Quran, ya, tadarus Al-Quran. Kita mengkaji Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam Ramadan, di mana setiap malam Ramadan Rasulullah didatangi oleh Jibril dan Jibril memurajaah atau mengkaji ya Al-Quran bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara nama atau di antara bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan pada kesempatan ini yang akan kita kaji adalah
surat Al-Kahfi ya, karena surat Al-Kahfi adalah surat yang disunahkan untuk kita baca setiap hari atau setiap malam Jumat dan memiliki berbagai keutamaannya. Surat Al-Kahfi adalah surat Makkiyah, ya, surat yang diturunkan di Mekah, atau lebih tepatnya surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian jumlah ayatnya sebanyak 110 ayat. Urutan di dalam mushaf Al-Quran urutannya ke-18, sedangkan urutan turun ada ulama yang mengatakan urutan yang ke-69. Jadi ada para ulama yang menyusun surat-surat Al-Quran berdasarkan urutan atau kronologi turunnya. Sekalipun memang menurut periwayatannya ada yang banyak yang tidak kuat ya, banyak yang dhaif gitu. Hanya beberapa ayat saja yang bisa dipastikan turunnya berdasarkan urutan, seperti surat Al-Alaq ya, itu adalah ayat 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram, itu merupakan ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian surat berikutnya adalah 5 ayat juga dari awal surat Al-Mudassir, kemudian Al-Muzammil, yang keempat adalah Al-Qalam, dan terus begitu ya, berdasarkan urut ya. Nah ini juga bagus juga ya kalau kita bisa mengkaji Al-Quran berdasarkan berdasarkan urutan turunnya yang disesuaikan, yang kita bandingkan dengan sejarah atau kondisi Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Baik, sekali lagi tadi surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi adalah surat surat Makkiyah, urutan ke-18 dalam mushaf atau urutan ke-69 dalam turunnya, dan jumlah ayatnya sebanyak 110 ayat. Baik, saya share ini ya, share tadi sudah. Nah, kemudian ini tentang keutamaan surat Al-Kahfi. Yang pertama adalah hadis dari Abu Darda, an Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafidho asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Dari Abu Darda, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, man hafidho asyra ayatin min awali suratil kahfi, barang siapa yang hafal 10 ayat dari 10 ayat yang awal dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terjaga, terlindungi dari godaan Dajjal, dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain, an Sauban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala anahu qala man qara'al asyral awahir min suratil kahfi fa innahu ismatun lahu minad dajjal.
dari Sauban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ayat atau bacaan tersebut akan menjadi pelindung dari kejahatan Dajjal. Jadi kalau pada hadis yang pertama 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi ya akan menjadi pelindung dari kejahatan Dajjal, maka pada hadis yang kedua ini yang menjadi pelindung dari kejahatan Dajjal itu adalah 10 ayat terakhir. Ya, baiknya dua-duanya juga ya dibaca. Yang 10 ayat pertama dibaca dan 10 ayat terakhir dibaca ya, dan semua suratnya juga dibaca ya. Kemudian yang ketiga, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala man qara'al kahfa fi yaumil jumu'ati ado alahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang man qara'al kahfa fi yaumil jumu'ati, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan menerangi ya, akan menerangi kepadanya dengan cahaya antara 2 Jumat. Dan hari Jumat tentunya dihitung dari mulai maghrib sampai maghrib berikutnya ya. Jadi dari malam Jumat ya, dari malam Jumat dari mulai maghrib sampai hari Jumat sampai maghrib gitu. Kemudian hadis yang keempat, warawad Darimi wal Baihaqi man qara'aha lailatal jumu'ati ado alahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atik. Barang siapa yang membacanya pada malam Jumat, maka Allah akan menerangi dengan cahaya antara dia dengan Baitul Atik, antara dia sampai ke Ka'bah. Kemudian ada hadis dari Sa'labi, ala adullukum ala suratin syai'aha sab'una alfa malakin mil'u azomiha ma bainal khafiqainis sama'i wal ardi litaliha mislu dzalika qalu bala ya Rasulullah. Qala suratu ashabil kahfi man qara'aha yaumal jumu'ati ghafarallahu ilal jumu'atil ukhra wa ziyadata salasati ayyamin wa utiya nuron yablugus sama'a wa wuqiya fitnatad dajjal. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ala adulukum ala suratin sayyaha sab'una alfa malakin, inginkah kalian aku tunjukkan kepada sebuah surat yang saat turunnya diiringi oleh sebanyak 70.000 malaikat yang memenuhi langit dan bumi. Litaliha mislu dzalika, dan bagi yang membacanya mendapatkan keutamaan seperti itu. Keutamaan diiringi oleh para malaikat sebanyak 70.000. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, begitu ya. Jadi ketika surat itu turun diiringi oleh 70.000 malaikat dengan segala keagungannya yang ada di antara langit dan bumi. Nah, dan yang membacanya juga akan mendapatkan keagungan seperti itu. Nah, apa surat yang mendapatkan keagungan seperti itu? Maka Rasul menjawab suratu ashabil kahfi, yaitu surat ashabil kahfi, surat al-kahfi. Man qara'aha yaumal jumu'ati ghafarallahu lahu ilal jumu'atil ukhra. Barang siapa yang membacanya pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuni sampai Jumat berikutnya, wa ziyadata salasati ayam, ditambah 3 hari berikutnya. Jadi diampuni dosanya selama 10 hari ke depan gitu ya. Wa u'tiya nuran yablugus sama'a, dan dia akan diberi cahaya yang cahayanya sampai ke langit.
wa wuqiya fitnatad dajjal, dan dia juga akan dijaga dari kejahatan dajjal. Jadi itulah keutamaan ya, di sini ada 3 keutamaan yang keutamaan dari surat Al-Kahfi atau keutamaan membaca surat Al-Kahfi, yaitu Allah akan mengampuni dosanya dari Jumat sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Kemudian yang kedua akan diberi cahaya yang cahayanya sampai ke langit, dan yang ketiga akan dijaga dari fitnah atau dari kejahatan dajjal. Nah, demikian keagungan ya surat Al-Kahfi ya, sehingga ulama, para salafus sholih menganjurkan keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya untuk membacanya setiap malam atau hari Jumat. Sedikit Excelnya. Kakak. Nah, apa saja begitu ya? Apa yang membuat agung surat Al-Kahfi ini begitu penting begitu ya? Nah, maka akan kita kaji begitu ya. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ini inti atau kandungan pokok yang ada dalam surat Al-Kahfi itu al-ismah minal fitan, akan terjaga dari berbagai fitnah, terjaga dari berbagai godaan, terjaga dari berbagai ujian, cobaan, ya, bahkan dari kejahatan. Nah, dalam surat Al-Kahfi ini terdapat 4 suratul Kahfi, terdapat 4 kisah, di mana keempat kisah ini mewakili dari 4 bentuk fitnah, bentuk cobaan dan ujian. Nah, yang pertama adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Kisah pemuda Ashabul Kahfi. Nah, kisah pemuda Ashabul Kahfi itu merupakan kisah yang bercerita tentang fitnatuddin, tentang ujian atau cobaan di dalam beragama. Jadi ketika kita berpegang teguh dengan agama Islam, dengan akidah, dengan syariat Islam, nah maka Allah akan mengujinya. Apakah kamu itu benar atau hanya pura-pura saja, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia mengira ya, setelah mereka mengatakan kami beriman, mereka akan dibiarkan begitu saja sebelum mereka diuji? Nah, padahal kami telah menguji orang-orang yang sebelumnya, sehingga kami mengetahui mana orang yang benar berpegang teguh dengan agama dan mana orang yang berdusta. Jadi keberpegangan teguh kita kepada agama ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menguji Ashabul Kahfi ya, para pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Kahfi ini ada bercerita tentang qissatu shahibil jannatain. Kisah pemilik 2 kebun.
kisah pemilik dua kebun, di mana ada orang yang memiliki kebun yang subur ya, yang menghasilkan buahnya. Nah, namun dia akibat kebunnya itu menjadi sombong dan lupa kepada pemberinya. Sementara yang satu lagi kebunnya tidak baik ya, tetapi dia merasa terhormat dengan akidah dan keimanannya. Nah, yang kisah kedua ini tentang kisah pemilik dua kebun ini merupakan cerita dari fitnatul mal. Cerita tentang ujian dan cobaan harta atau godaan harta. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam surat Al-Kahfi terdapat kisah Musa ma'al Khidir atau ma'al Khodir. Kisah Nabi Musa dengan Khidir atau dengan Khodir ya. Ini kisah tentang ilmu, fitnatul ilmi, ujian atau cobaan yang mengenai ilmu. Dan yang keempat adalah kisah Dzulqarnain. Kisah Dzulqarnain. Yaitu kisah Dzulqarnain adalah bercerita tentang fitnatus sultah, tentang ujian kekuasaan. Ya, karena kekuasaan ini bisa menjadikan orang lupa akan jati dirinya ya. Dengan kekuasaan orang tersebut menjadi sombong, menjadi zalim, juga seakan-akan kekuasaannya itu akan berlaku sepanjang hayatnya. Nah, itulah kandungan yang enggak secara garis besar dari Ashabul Kahfi, yaitu bercerita tentang berbagai macam ujian. Ada ujian yang mengenai agama yang diwakili oleh kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua, ujian yang akan mengenai harta yang itu berupa cerita pemilik dua kebun. Kemudian yang ketiga, ujian yang mengenai ilmu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah ujian yang mengenai kekuasaan. Nah, sehingga karena surat Al-Kahfi ini bercerita tentang berbagai macam fitnah, dan fitnah terbesar, penyulut fitnahnya itu adalah setan, juga Dajjal. Nah, maka dari situlah gitu ya kaitannya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi ini akan diselamatkan dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam cobaan, dari berbagai macam ujian, diantaranya ujian yang datang dari Dajjal. Kemudian lebih rincinya lagi, adalah bahwa surat Al-Kahfi itu kan tadi isinya itu 4 kisah ya. Nah, sebelum bercerita tentang 4 kisah, nah diawali dulu dengan muqaddimah, diawali dengan pendahuluan, di mana pada ayat yang pertamanya alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Nah, ini ayat 1 sampai 8 ini merupakan pendahuluan dari surat Al-Kahfi sebelum masuk ke dalam 4 kisah itu. Di mana dalam pendahuluan ini yang pertama adalah penjelasan tentang muhimmatul Quran, tentang fungsi Al-Quran ya.
Nah, di mana fungsi Al-Quran ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi ya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal yundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'malunas sholihati anna lahum ajron hasanah. Jadi fungsi Al-Quran itu adalah untuk pertama memberi ancaman dengan siksaan yang keras ya, bagi orang-orang yang kafir ya, bagi orang-orang yang menentang. Kemudian yang kedua wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'malunas sholihati annalahum ajron hasanah. Dan yang kedua fungsi Al-Quran adalah memberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang beramal solih bahwa bagi mereka ajron hasanah, bagi mereka akan mendapatkan pahala yang baik. Makitsina fihi abada. Mereka kekal di dalam kebaikan itu selamanya. Itu maksudnya di surga ya. Nah, kemudian wa yungdzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Nah, di samping Al-Qur'an itu memberi kabar gembira, Al-Qur'an juga memberi ancaman. Di sini sebutannya wa yungdzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Al-Qur'an memberi ancaman kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Ya, malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Pada ucapan tersebut tidak dilandaskan kepada ilmu baik mereka ataupun bapak-bapak mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna illa kadiba. Sungguh besar dosanya kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka dan mereka tidak mengatakan kecuali kedustaan. Jadi di sini sekali lagi bahwa fungsi Al-Quran itu yang pertama adalah memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih dengan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Yang kedua, fungsi Al-Quran adalah memberikan ancaman kepada orang-orang yang musyrik, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang menentang Allah, kepada yang tidak mensyukuri nikmatnya. Nah, kemudian yang kedua, pendahuluan adalah menggambarkan tentang irsun Nabi ala imanil musyrikin. Yang kedua menjelaskan tentang semangat atau keinginan keras dari Nabi Muhammad SAW atas keimanan orang-orang musyrik. Jadi Rasulullah sangat menginginkan orang-orang musyrik itu menjadi orang-orang yang beriman. Nah, ketika orang-orang musyrik itu tidak mau beriman, Rasulullah sedih gitu ya. Bahkan di sini fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Barangkali engkau bisa membinasakan dirimu ya karena ulah-ulah mereka yang tidak beriman kepada hadis ini, kepada Al-Qur'an, atas kesedihan-kesedihan. Jadi Rasulullah bersedih atas kekufuran orang-orang musyrik itu sampai kesedihannya itu hampir-hampir membinasakan beliau begitu. Jadi saking semangatnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga dalam pendahuluan surat Al-Kahfi ini adalah penjelasan bahwa dunia ini bayanun ana dunya darul imtihan. Penjelasan bahwa dunia ini adalah negeri ujian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Nah, jadi itu yang isi yang pertama ya dari surat Al-Kahfi tadi. Sebelum masuk kepada kisah ada pendahuluannya. Yang pendahuluannya berisi penjelasan tentang fungsi Al-Quran, kemudian semangat Nabi Muhammad atas keimanan orang-orang musyrik, dan yang ketiga penjelasan bahwa dunia ini adalah tempat ujian di mana Allah Subhanahu wa taala akan memilih siapa yang paling baik amalnya di antara kalian.
Nah, kemudian masuk kepada yang ke kisah yang pertama ya, kisah Ashabul Kahfi. Itu dari ayat 9 sampai ayat 31, diawali dengan am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira bahwa ashabul kahfi dan penduduk Rokim itu merupakan tanda-tanda kami yang mengagumkan? Nah, itu kisah ashabul kahfi, yaitu kisah para pemuda yang hidup di tengah masyarakat yang dipimpin oleh seorang raja zalim. Kalau nggak salah namanya rajanya itu Raja Darius ya. Dia zalim dan tidak beriman kepada Allah. Kemudian para pemuda ini ada yang mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan 5 orang, ada yang mengatakan 7 orang pemuda. Mereka pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hidup di tengah masyarakat yang kufur, juga dipimpin oleh raja zalim yang kafir juga. Nah, lalu si pemuda ini mendakwahi manusia, mendakwahi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, mereka menawarkan Islam, namun si penduduknya menolaknya. Bahkan mereka mendustakan dan mau menyiksa dan menindas para pemuda itu. Nah, saat kaumnya mau membunuh atau menindas para pemuda itu, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada mereka untuk berlindung ke gua. Di sini bahasanya Al-Kahfi ya, Al-Kahfi. Jadi dalam bahasa Arab itu ada gor, ada kahf ya. Kalau gua itu kecil, nah, kalau Al-Kahfi itu lebih luas ya, lebih besar katanya begitu. Kalau Rasulullah kan mendapatkan wahyu fi gori hiroin, di gori hiro. Nah, gor itu artinya gua, gori hiro. Kemudian saat beliau hijrah, beliau bersembunyi fi gori saur, di gua sur. Itu ada gua, ada gor bahasa Arabnya ya, ada Al-Kahfi. Nah, di sini Al-Kahfi, mengapa memakai kalimat Al-Kahfi? Karena guanya lebih luas daripada sekedar gor gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, mendukung mereka dengan mukjizat yang agung, di mana mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua. Kemudian setelah itu, selama 309 tahun tertidur, lalu Allah membangunkan, dan ketika bangun mereka mendapatkan semua kaumnya menjadi orang-orang yang beriman. Nah, sementara raja yang zalimnya sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kisah yang pertama ya. Itu secara besarnya dulu, nanti untuk rinciannya kita akan bahas pada bahasan yang berikutnya. Kemudian yang kedua adalah kisah pemilik 2 kebun. Ini dari ayat 32 sampai ayat 46. Dikisahkan seorang laki-laki yang diberi nikmat ya, yaitu berupa kebun yang subur, tapi orang tersebut melupakan pemberi nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan dia kufur ya. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Apakah kamu kufur kepada zat yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian juga dari nutfah. Nah, kemudian kamu menjadi seorang laki-laki. Nah, orang tersebut melampaui batas dan berani melanggar prinsip-prinsip keimanan dan meragukan adanya hari kebangkitan. Jadi orang pemilik kebun itu ma'adunu antabida hadhihi abada ma'adunu sa'ata qaimatan. Ya, jadi aku mengira bahwa ini tidak akan binasa semuanya, dan aku juga mengira kiamat itu tidak akan terjadi, dan kalaupun terjadi maka Allah akan memilih aku sebagai orang yang beruntung, itu dengan kesombongannya begitu ya.
Nah, kemudian di antara dua kisah ini gitu ya. Di antara dua kisah yang pertama yaitu kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah pemilik dua kebun, maka disela dulu dengan pembicaraan tentang iblis. Gitu ya. Itu di ayat 47 ya. Ayat 47 bukan ayat 47 ya. ayat 50 sebenarnya. Bukan ayat 47, ayat 50. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia itu dari bangsa jin dan berlaku fasik kepada Tuhannya. Nah, jadi pembicaraan tentang iblis atau ya tentang setan ini diselipkan di antara dua kisah karena sesungguhnya penyulut atau penyebab dari adanya cobaan, dari adanya kejahatan itu adalah iblis. Iblis membangkang perintah Allah untuk sujud kepada Adam karena kesombongan dan gururnya. Nah, lalu iblis menunjukkan permusuhannya kepada manusia sejak manusia diciptakan sampai hari kiamat. Nah, selanjutnya adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini diawali yaitu ketika Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa. Orang-orang Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, siapa manusia yang paling pandai atau yang paling banyak ilmunya, paling tahu?" Maka Nabi Musa menjawab, "Saya." Nah, lalu Allah menegur karena Nabi Musa tidak menyandarkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya yang paling tahu itu adalah Allah begitu ya. Nah, maka mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa ada orang yang lebih pandai daripada dirinya, yaitu Nabi Khidir ya. Kemudian Nabi Musa berkelana dan bertemu dengan Khidir dan belajar dari Khidir ya. Itu nanti kisahnya, itu kisah tentang naik perahu ya. Kemudian bertemu dengan seorang anak kalau dibunuh. Nah, dan bertemu dengan rumah yang miring kemudian oleh Khidir diluruskan gitu. Itu kisah yang ketiga. Nah, kemudian kisah yang keempat adalah kisah raja ya. Raja yang bisa menguasai dunia dari timur sampai barat, bisa membangun bendungan yang besar serta memiliki sifat takwa, adil dan soleh, yaitu kisah Zulkarnain. Sekalipun beliau memiliki kekuasaan yang luar biasa, namun kekuasaannya tidak membuat sombong, tapi justru membuat semakin takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana Firaun. Jadi kekuasaan ini ya bisa membuat orang semakin bagus, semakin hebat, namun bisa juga membuat orang semakin zalim ya. Ada kalau yang solih itu Zulkarnain, kemudian Nabi Sulaiman. Nah, sementara yang tersesat karena kekuasaannya banyak sekali ya, seperti Firaun, kemudian Azar dan lain-lain. Nah, kemudian diakhiri dengan penutup ya. Nah, dari penutup ini dari ayat 100 sampai ayat 110. Di mana ayat 100 sampai 110 itu adalah pembicaraan tentang hari kiamat, bahwa ya akhir dari ujian ya, akhir dari ujian yang dirasakan oleh manusia itu yaitu akan disempurnakan pada hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Bahwa akan disempurnakan balasan dan pahala-pahala bagi mereka itu pada hari kiamat. Jadi setelah manusia diuji ya, ada yang gagal dan ada yang sukses. Nah, maka kegagalan dan kesuksesannya itu
akan disempurnakan pada hari kiamat. Kemudian dalam penutupan surat Al-Kahfi juga dijelaskan tentang balasan bagi orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir itu semua amal mereka itu menjadi sia-sia, dan juga penjelasan balasan bagi orang-orang yang mukmin ya. Nah, di sini innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, balasan bagi mereka adalah jannatul firdaus khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak berharap untuk berpindah. Kemudian yang terakhir adalah tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sampai sini dulu ya, mungkin gitu ya pembahasan kajian kita tentang surat Al-Kahfi adalah ini penjelasan secara umum kandungan garis besar dari surat Al-Kahfi. Jadi yang pertama ada mukadimah. Ya, tadi mukadimah adalah penjelasan tentang fungsi Al-Quran, kemudian semangat Nabi untuk mengimani atas keimanan orang-orang musyrik gitu. Nah, kemudian 4 kisah dan diakhiri dengan penutup pembicaraan tentang hari kiamat, balasan orang kafir dan orang mukmin, dan kesempurnaan ilmu Allah. Demikian dulu. Karena waktu ya sebentar lagi sudah mau maghrib ya, kita akhiri. Apa Ustaz? Ya, mohon mangga. Ya, itu rekamannya dikirimkan ya. Mangga. Atur Ustaz. Mangga. Baik, mangga Ustaz Iden. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah Ustaz Iman yang telah menyampaikan mungkin ini mukadimah atau gambaran umum terkait dengan surat Al-Kahfi yang akan kita bahas nanti rinciannya di hari berikutnya gitu. Jadi ada 7 penggalan ya, ada pendahuluan tadi yang disebutkan ya. Kemudian ada 4 kisah dan juga ada tadi tentang pembangkangan iblis dan juga penutup gitu. Jadi ada 7 penggalan begini saja. Ya. Insya Allah gitu. Jadi lebih ada gambaran lagi nanti kita akan bahas secara rincinya ayat per ayatnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa selesai ini sebelum Ashrul Awakhir ya, sebelum 10 terakhir Ramadan ini sudah selesai atau sampai dengan tanggal 20 Ramadan mudah-mudahan. Ya, kita juga nanti akan menghadirkan pemateri-pemateri, tapi kalau misalkan berhalangan insya Allah wayahnya sama antum saja. Sampai tuntas. Ya. Taib iwafillah rahimakumullah. Karena ini ada waktu sampai dengan jam 6 ya. Itu ada 12 menit kalau misalkan ada sedikit yang mau ditanyakan mungkin ya kepada Ustadz. Tafadhal masykurah. Tafadhal. Atau sedang pada masak mungkin ya. Barusan juga tadi ada paket makanan dari tetangga. Tep, maka mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz. Ya. Atau nanti ya untuk rinciannya mungkin masih sama antum saja. Mangga. Ya, untuk pendahuluan bertanya Fadilah surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ya. Nah itu. Ya, tadi sudah ya. Ya. Fadilahnya udah ya tadi ya. Ya, tadi sudah. Ada
Yang pertama itu Ustaz, bisa diulangi lagi mungkin. Nah, saya tampilkan lagi aja ininya ya. Ya, mengapa? Eh, Oh mungkin ketinggalan ya, Inmar itu ketinggalan saat materinya. Nah ini keutamaan surat Al-Kahfi ada 5 hadis ya. Nah, saya bacakan. Nah, yang pertama adalah hadis yang pertama, man hafidho. Nah, ini man hafidho asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia akan terlindung dari kejahatan Dajjal. Mungkin Afwan Ustaz, mungkin ada kata hafidho dan qoro'a ya Ustaz ya. Ya, ya. Ah, Nah, di sini ada man qara'al asrol awakhiro min suratil kahfi fa innahu ismatun lahu minad dajjal. Ya, ini jadi ini dihafal ya. 10 ayat pertama, kemudian dibaca 10 ayat terakhir ya. Jadi dibaca, dihafal ya, lebih utama ya dihafal ya. Karena orang yang menghafal tentu kan membaca dahulu gitu. Man qara'al asral awakhir min suratul kahfi, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, fa innahu ismatun lahu minan dajjal, maka bacaannya tersebut akan menjadi penghalang dari kejahatan Dajjal. Kemudian keutamaan yang ketiga, man qara'al kahfa fi yaumil jumu'ah aldo alahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Barang siapa yang membaca Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan menerangi dengan cahaya antara 2 Jumat. Jadi ketika kita membaca Al-Kahfi ya pada hari Jumat, maka Allah akan menerangi sampai Jumat berikutnya. Kemudian hadis yang keempat, man qara'aha lailatal jumu'ati allahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membacanya pada malam Jumat, maka Allah akan meneranginya dengan cahaya antara dia sampai ke Ka'bah. Kemudian hadis yang kelima, ya, ala suratin sayyaha sab'una alfa malakin mil'u adhomiha ma bainal khafiqainis sama'i wal ardi. Nah, apakah ingin aku beritahukan sebuah surat yang saat turunnya itu diiringi oleh 70.000 malaikat yang memenuhi langit dan bumi. Nah, dan keutamaan itu pun akan didapatkan litaliha bagi orang yang membacanya. Gitu ya. Nah, qalu ya, para sahabat berkata, ya Rasulullah, tentu kami ingin mengetahui surat apa yang saat turunnya itu diiringi oleh 70.000 malaikat. Nah, dan orang yang membacanya juga nanti akan diiringi oleh 70.000 malaikat. Maka kata Rasulullah, suratu ashabul kahfi. Nah, surat yang saat turunnya diiringi oleh 70.000 malaikat dan juga pembacanya yaitu surat ashabul kahfi. Man qara'aha yaumal jumu'ah, barang siapa yang membacanya pada hari Jumat. Nah, di sini ada 3 keutamaan ya. Nah, yang pertama, ghafarallahu lahu ilal jumu'atil ukhra wa ziyadata salasati ayam. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan mengampuni dosanya sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari, jadi 10 hari. Ya. Kemudian yang keutamaan yang kedua, wa utiya nuron yablugus samaa. Kemudian akan diberi cahaya yang cahayanya sampai ke langit. Dan yang ketiga, wa wuqiya fitnatad dajjal, dan dia akan dilindungi, dijaga dari kejahatan Dajjal. Itu keutamaan dari membaca surat Al-Kahfi ya pada hari Jumat. Demikian. Ya, tapi mungkin jelas ya Inmar ya terkait dengan fadilah dari surat Al-Kahfi, di mana membacanya itu luar biasa ya fadilah keutamaan-keutamannya, apalagi menghafalnya. Karena kalau menghafal itu di dalam kepalanya dia
ada surat Al-Kahfi-nya dan juga dia pasti membacanya setiap waktu begitu ya. Kalau misalkan tidak mampu menghafal seluruh suratnya, ya sekurang-kurangnya 10 ayat pertama itu dihafal sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Tapi pertanyaan yang kedua nih, satu lagi ya, 5 menit lagi ya. Maksudnya mendapat cahaya itu apa Ustadz katanya? Ya. Kata Ustadz Daud. Nanti ada dalam penjelasan begitu ya. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala menuturkan cerita tentang Ashabul Kahfi, cerita tentang pemilik 2 kebun, cerita tentang Nabi Musa dan Khidir, kemudian cerita tentang Dzulqarnain gitu ya. Nah, itu kan sebagaimana tadi disebutkan itu adalah cerita-cerita tentang fitnah, tentang cobaan dan ujian dunia gitu. Lalu bagaimana cara menanggulangi atau menghadapi ujian-ujian tersebut, nah agar kita termasuk orang yang selamat saat mendapatkan ujian itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan trik-triknya atau tips-tipsnya gitu ya untuk menghadapi cobaan-cobaan tersebut gitu. Nah, sehingga ikhwas sekalian kan kita ini sekarang hidup ini selama kita hidup di dunia adalah selamanya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang intinya ujian tersebut ada ujian harta, ada ujian ilmu, ada ujian tentang agama, ujian tentang kekuasaan begitu ya. Nah, bagaimana agar bisa kita selamat gitu ya. Nah, kan itu adalah berupa panduan, berupa tuntunan, berupa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melangkah dengan benar begitu. Begitu yang dimaksud dengan cahaya adalah akan mendapatkan panduan dari Allah Subhanahu wa taala saat kita mendapatkan ujian dalam kehidupan ini. Begini. Dan itu termasuk kemudian juga ada rasa ada semakin dekat kepada Allah dan juga ada ketenangan di dalam hati. Nah, jadi ketika membaca Al-Qur'an, ketika ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, hati itu menjadi tenang. Nah, itu adalah sebagai bentuk cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Mungkin demikian ya di antara yang dimaksud dengan cahaya gitu. Ya, kalau bahasa Sunda mah tepoekeun teuing menurut Nah, saya. gitu, tepoekeun. Moal poekeun ketika kita hidup itu insyaallah moal keung gitu. Ya. Menjalani kehidupan di dunia ini ketika kita memahami kandungan surat Al-Kahfi ini. Tapi Ibu Fillah rahimakumullah, berhubung waktu yang sudah menunjukkan pukul 6 kurang 2 menit, mungkin sementara kita akhiri pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan besok kita akan lanjutkan dengan rincian ayat per ayat surat Al-Kahfi ini. Untuk sementara mungkin Ustadz Iman yang akan menyampaikan materi berikutnya ya. Insya Allah ya. Untuk mungkin dari ayat 1 sampai ayat 8 ya saja. Ya. Baik. Kita akhiri saja pertemuan ini. Sebelumnya mungkin Ana ucapkan selamat berbuka untuk semuanya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menerima amal ibadah kita selama saum ini ya. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam buka kasadiana.